Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, TPPKK, Aceh, Marlina Usman Muzakir atau sapaan Kak Ana, kembali melakukan survei rumah untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan rumah layak huni, RLH, di Gampong Mimerbo, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, Selasa, 22 April 2025. Marlina Usman yang merupakan istri Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Mualim, pasca dilantik menjadi Ketua TPPKK terus menunjukkan kepeduliannya terhadap warga miskin dengan menjemput bola untuk pendataan calon penerima bantuan rumah layak huni. Kehadiran Ketua TPPKK didampingi Kepala Dinas Sosial PPPA Aceh Utara, Iskandar, Kepala Dinas Perkim, Ahmad Faisal, PLT Camat Tanah Pasir, Muslim, Geucik Gampong setempat, Herman. Sesampai di gubuk reot berdinding tepas dan beratapkan daun rumbia yang berada tengah tambak, istri Gubernur Aceh langsung terharu dan meneteskan air mata setelah melihat langsung kondisi rumah yang dihuni Rudi 40 dan istri Nilawati 38 beserta 4 anaknya, tidak terlihat kasur ataupun tempat tidur yang layak termasuk pada malam hanya mengandalkan lampu lentera sebagai penerang. Sebagai bentuk prihatin untuk meringankan beban hidup, dalam kesempatan itu, Marlina menyerahkan santunan dan bantuan pangan berupa beras, telur, minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya. Selain kepada Rudi, juga menyerahkan santunan dan sembako kepada warga yang menderita lumpuh layu asal Gampong setempat. Pendataan ataupun verifikasi ini kita lakukan untuk memastikan bantuan rumah layak huni, RLH, tepat sasaran. Kita akan membantu rumah layak huni kepada Rudi, sehingga tahun ini bisa menempati rumah layak huni seperti masyarakat lainnya, kata Marlina. Rudi didampingi istrinya di depan istri Gubernur, sangat mengharapkan bisa mendapat rumah layak huni dari pemerintah, karena gebuk yang dihuni kondisinya sudah tidak layak huni. Gebuk saya huni ini termasuk tanah merupakan milik orang, saya tidak punya tanah, sehingga saya tidak bisa mendapatkan rumah bantuan karena tidak ada lahan untuk dibangun, keluhnya. Sementara Geucik Mimerbo Herman menyebutkan, kendala selama ini tidak bisa membangun rumah bantuan layak huni termasuk rumah duafa anggaran dari Gampong beberapa tahun lalu, karena yang bersangkutan tidak memiliki tanah atau lahan, yang mereka tempati selama ini adalah gebuk pemilik tambak. Mereka tinggal di gebuk itu, sekalian menjaga tambak yang punya gebuk. Sebelumnya kami sudah menawarkan tinggal di rumah kosong yang ada di desa. Namun mereka tidak mau, alasan jauh dari tambak yang dijaga. Alhamdulillah sudah ada donasi dari sejumlah dermawan untuk membeli lahan untuk membangun rumah Rudi sudah ada. Harga lahan mencapai 18 juta rupiah. Namun donasi yang baru masuk dari sejumlah dermawan sekitar 5 juta rupiah, masih kekurangan 13 juta rupiah, pungkasnya. Selain melakukan survei rumah untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan rumah layak huni, RLH, Kak Ana didampingi Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi, dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi meninjau lokasi jembatan Krung Sawang di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Jembatan tersebut ambruk ke sungai pada awal tahun 2025, akibat tergerus derasnya arus sungai saat pembongkaran. Saat ini, seluruh rangka konstruksi jembatan telah dibongkar sepenuhnya. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk membangun kembali jembatan tersebut, agar akses penghubung Gampong Lehukat dengan ke UD Sawang dapat kembali normal. Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi, mengatakan, pembangunan akan dilakukan dengan 2 jenis konstruksi. 1 jembatan rangka baja dan 1 lagi jembatan komposit. Jembatan rangka baja terbuat dari rangka baja yang disatukan, sedangkan jembatan komposit menggabungkan baja dengan beton atau material lainnya. Pembangunan ini dilakukan karena status jalan dan jembatan tersebut kini berada di bawah kewenangan provinsi. Pemerintah Aceh butuh anggaran sekitar 35,5 miliar rupiah dan sudah diusulkan oleh Pak Gubernur kepada Menteri PUPR, kata Mawardi. Ia menambahkan, detail engineering design, DED, untuk jembatan tersebut sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan akan dilakukan review bersama sebelum proses pembangunan dimulai. Sebelumnya, rencana pembangunan jembatan dijadwalkan menggunakan APBA tahun 2025. Namun karena adanya efisiensi anggaran, pemerintah mengalihkan sumber pembiayaan melalui dana Kementerian PUPR. Wakil Bupati Aceh Utara berharap pembangunan jembatan dapat rampung paling lambat pada tahun 2026. Ia juga menyampaikan bahwa jembatan Krung Sawang kini masuk dalam daftar prioritas pembangunan infrastruktur pemerintah Aceh. Sebagai akses sementara, pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membangun jembatan gantung darurat. Jembatan ini kini menjadi satu-satunya penghubung warga untuk beraktivitas antar kecamatan.